Halo, saya Jul dari Tekno, dan salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya adalah bagaimana sih cara memilih external hard disk yang benar? Dalam hal ini, external hard disk yang dimaksud adalah external hard disk yang portable yang seperti ini, bukan yang besar seperti NAS atau Network Attached Storage. Kalau boleh jujur, sebenarnya memilih hard disk eksternal itu relatif simpel, di mana ada harga, ada barang. Tapi ada beberapa saran yang menurut saya perlu kita perhatikan dulu sebelum kita membeli external hard disk baru. Hal yang pertama adalah kalau bisa kita beli external hard disk itu keluaran yang paling baru. Nah, di sini saya kasih contoh. Di sini saya punya 3 external hard disk. Yang pertama ini yang putih merek WD, My Passport. Saya belinya udah agak lama. Kalau nggak salah tahun 2012, kapasitasnya itu 500 GB. Lalu yang kedua ini merek Seagate, saya beli tahun 2015. Kapasitasnya lebih besar, yaitu 1 TB. Konektornya udah agak longgar di sekitar sini, jadi kadang suka disconnect. Tapi to be fair, saya sendiri pernah nyatuin ini ke aspal, jadi sebenarnya saya cukup bersyukur ini masih bisa berfungsi sama sekali. Lalu ketiga ini yang terakhir, ini yang saya beli baru-baru ini tahun 2019, yaitu WD lagi mereknya. Kali ini kapasitasnya lebih besar lagi, yaitu 2 TB. Saya mencoba untuk membandingkan performa ketiga hard disk ini yang bisa dilihat pada grafik berikut ini. Kalau dilihat secara performa, tentunya yang lama bisa mengalami penurunan karena sudah sering dipakai, banyak write delete, dan sebagainya. Namun ada kemungkinan juga bahwa komponen pada hard disk keluaran baru itu akan lebih awet dan lebih baik. Perbedaan kecepatan antara keluaran tahun 2019 dengan tahun 2014 seperti yang bisa dilihat cukup signifikan. Saya sendiri dari dulu pakai hard disk ya paling cuma colok sesekali, pindahin data, habis itu cabut lagi, dan itu pun juga paling cuma 3-4 hari sekali. Jadi saya bukan pengguna yang terus-terusan mencolokkan hard disk ke laptopnya. Bagaimana cara mencek kalau hard disk yang Anda beli itu adalah keluaran terbaru? Nah, itu sebenarnya cukup mudah. Anda tinggal ke website hard disk tersebut, cari bagian external storage atau external hard disk, dan yang paling depan dikeluarkan itu adalah biasanya yang paling baru. Selain itu, pada saat video ini dibuat, ada beberapa external hard disk yang sudah mensupport USB 3.2 Type-C. Walaupun saya nggak yakin itu bisa menambah performa transfer data, tapi setidaknya ini menjamin kalau nanti USB Type-A itu sudah jarang, hard disk eksternal Anda tetap bisa dibaca pada USB Type-C. Kedua, pastikan external hard disk yang Anda beli ini punya garansi. Nah, saya lihat kebanyakan external hard disk zaman sekarang itu, yang baru-baru terutama punya garansi 3 tahun, di mana itu bagus. Hard disk itu merupakan salah satu barang yang tidak lepas dari quality control, terlepas apapun mereknya. Jadi jangan sampai nanti begitu Anda hard disk yang tiba-tiba rusak, udah datanya hilang, Anda harus keluar biaya pula lagi. Lalu yang terakhir adalah soal kapasitas. Secara umum, semakin tinggi kapasitas yang Anda beli, biasanya harga per rupiah itu semakin bagus. Tapi kalau saran saya, belilah minimal 1 TB. Kenapa? Karena 500 GB itu cepat sekali habisnya. Kalau kita mau backup foto-foto di smartphone gitu, waktu ganti smartphone misalnya, itu mungkin sudah habis 20-30 GB sendiri. Belum lagi rata-rata laptop itu sekarang storage-nya 500 GB. Jadi misalnya nanti kalau Anda mau ganti laptop dan Anda mau transfer semua data di laptop lama ke laptop baru, nah kalau hard disk udah cuma 500 GB juga, ada kemungkinan nggak semua data bisa Anda pindahkan sekaligus. Jadi itu saja 3 tips utama yang saya sampaikan, dan berikutnya adalah bonusnya. Waktu Anda beli hard disk, pastikan Anda bisa dapat pouch juga. Pouch itu berfungsi untuk melindungi hard disk Anda waktu dibawa-bawa. Hard disk eksternal itu merupakan barang yang rentan. Jadi dengan adanya pouch itu diharapkan kemungkinan rusak karena kebentur-bentur waktu Anda bawa di tas itu semakin kecil. Lalu kalau Anda beli hard disk buat kebutuhan sendiri, kalau saran saya ya carilah yang tampangnya menarik lah. Ini saya benar-benar suka dengan yang WD punya saya ini, yang warnanya kuning. Warnanya itu kuning terang, jadi kalau saya taruh dimanapun, saya dengan mudah bisa melihat hard disk ini. Beberapa merek juga punya edisi khusus, seperti misalnya Seagate itu punya hard disk yang kerjasama dengan Tahila Lights. Sekedar tambahan, Anda mungkin juga bisa mempertimbangkan untuk beli external SSD. Bentuknya itu pada umumnya dia lebih kecil, ya kalau dibandingin sama hard disk tuh ya cuma segini. Lalu dia juga secara teoritis dia lebih awet karena dia tidak punya piringan di dalamnya, tidak seperti hard disk, dan dia juga jauh lebih cepat. Kalau Anda lihat, eksternal SSD dari Samsung ini hampir 3 kali lipat lebih cepat dibandingkan eksternal hard disk tercepat. Kecepatan ini sangat penting kalau Anda adalah seorang video editor atau profesi lain yang sering bawa-bawa file besar ke komputer yang berbeda. Sayangnya eksternal SSD itu secara harga masih lebih mahal
dimana untuk kapasitas yang 500 GB saja, yang saya ini cuma 256, itu harganya bisa sampai 1,8 juta, dimana kalau Anda beli harddisk 1,8 juta itu bisa dapat 4 TB atau 8 kalinya kapasitas SSD. Oh ya, ada satu catatan kecil, harddisk apapun yang Anda beli harusnya bisa kompatibel dengan operating system apapun, mau itu Windows, mau itu macOS, atau itu mau Linux. Tapi ada catatan bahwa kalau Anda memformat satu harddisk misalnya ini, lalu diformat ke Windows dan formatnya adalah NTFS, kalau Anda colok ini ke Mac, itu bisa dibaca oleh Mac, tapi belum bisa write dari Mac ke harddisk tersebut kecuali dengan aplikasi third party. Tapi poin dari saya adalah, Anda itu tidak perlu beli harddisk dengan tulisan for Mac kalau kebutuhan Anda hanya untuk simpan data saja. Oke, sekian dari saya. Silahkan like video ini jika bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Bartekno lainnya. Saya Jul, dan terima kasih telah menonton.